Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap dimanapun Anda berada, Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya bisa menyapa Anda kembali melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudaraku, mengutip pandangan dari seorang teolog ini mengatakan bahwa di dalam kisah penciptaan menurut kitab Kejadian, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu diciptakan sebagai pribadi yang telanjang di hadapan satu dengan yang lain. Kita tahu ceritanya. Adam telanjang di hadapan Hawa, demikian juga Hawa menampilkan diri sebagai pribadi yang telanjang tanpa pakaian di hadapan Adam. Dan mereka tidak malu pada saat itu. Nah, ketelanjangan di sana tentu bukan ketelanjangan dalam arti yang harafiah saja, dalam artian tanpa pakaian. Tapi ketelanjangan manusia yang pertama itu sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mau mengatakan bahwa sebelum dunia ini dikuasai dosa, sebelum manusia dikuasai oleh dosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia itu bisa menampilkan diri secara otentik dan apa adanya di hadapan satu sama lain. Adam menampilkan dirinya apa adanya secara terbuka di hadapan Hawa. Hawa menampilkan dirinya apa adanya secara terbuka di hadapan Adam, tanpa penutup, tanpa tedeng aling-aling apapun. Dan manusia pertama itu ternyata bisa menerima otentisitas sesamanya, keterbukaan sesamanya. Mereka saling menerima di dalam segala kelebihan dan kekurangan mereka. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, rupanya manusia tidak bisa telanjang lagi. Sebab pada saat itu manusia membutuhkan pakaian untuk kemudian menutupi keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Mereka tidak bisa menjadi otentik lagi. Bahkan ada seorang filsuf mengatakan bahwa setelah jatuh dalam dosa, manusia bukan hanya membutuhkan pakaian tetapi juga topeng katanya. Jadi menarik saudara. Topeng yang dimaksud adalah etiket, tata krama, sopan santun, tutur kata kita. Sesuatu yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari, etiket dan tata krama, sopan santun, bahkan dikatakan itulah topeng yang kita gunakan untuk menutupi diri kita yang sesungguhnya. Jadi orang yang luarnya kelihatan jelek, ternyata belum tentu selalu orang itu jahat. Tapi juga sebaliknya, orang yang luarnya, penampilan luarnya kelihatan baik dan saleh, belum tentu orang itu adalah orang yang baik. Sebab begitu topengnya dilepas, maka baru kelihatanlah wujud yang aslinya. Nah, saudara, bacaan leksionari hari ini sangat menarik sekali sebab dia bercerita tentang kritik Yesus terhadap topeng yang dikenakan oleh para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka menggunakan topeng untuk menutupi keburukan yang ada di dalam hati mereka. Jadi, saudara, kalau kita membaca bacaan leksionari hari ini, kita perlu tahu bahwa kebersihan jasmani itu sangat dituntut sekali dari orang-orang yang beribadah kepada Allah Israel. Jadi konteksnya adalah adat istiadat Yahudi. Sebab kebersihan jasmani itu menjadi lambang dari kekudusan dan kemurnian mereka. Kalau Anda memeriksa misalnya dalam perjanjian lama, pada saat imam besar Harun dan putra-putranya itu ditabiskan, mereka harus dibasuh dulu sebelum mereka mengenakan pakaian kebesaran. Anda boleh periksa dalam Keluaran 29 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 atau Imamat 8 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Nah, contoh lain misalnya dalam perjanjian lama untuk mencuci tangan dan kaki, para imam itu harus menggunakan air yang disiapkan dari baskom tembaga yang lokasinya ada di halaman kemah suci. Ada sebuah tradisi yang dinamakan Netilat Yadayim di dalam bahasa Ibrani. Kalau di dalam tradisi masyarakat kita, hari ini mungkin kita kenal seperti semacam wudu, gitu ya, wudu untuk membersihkan tangan dan kaki. Jadi saudara, bahkan pada zaman Yesus, tradisi Yahudi ini masih ada, bahkan kuat. Saudara. Tradisi ini menganggap pencucian tangan sangat penting. Ada sebuah Talmud Babilonia, saudara. Talmud ini mengatakan, dan dia menyejajarkan orang yang makan tanpa mencuci tangan itu seperti orang yang melakukan hubungan dengan pelacur katanya. Jadi begitu ekstrim. Dan dari dasar itu kemudian orang-orang Farisi dalam bacaan kita mempersoalkan kenapa murid-murid Yesus melangkahi tradisi orang Yahudi. Mereka tidak mencuci tangan mereka sebelum makan. Kenapa mereka lakukan itu? So, sekali lagi sudah kita tahu bahwa orang Farisi dan semua orang Yahudi tidak makan sebelum mereka melakukan ritual tradisi mencuci tangan mereka sampai ke siku. Jadi bukan cuma tangan, tetapi mencuci sampai ke siku. Nah, yang menarik buat saya di sini,
Di dalam percakapan itu Yesus justru kemudian meluruskan pandangan mereka tentang bagaimana seharusnya tradisi itu dipahami dan dihayati. Yesus mengatakan, saudara, pengalaman iman yang tidak terlihat, pengalaman iman yang timbul dan dihayati dari dalam hati itulah yang harusnya menentukan apa yang terlihat dari luar diri seseorang. Pengalaman iman yang muncul dari dalam hati itu yang menentukan sikap, perilaku, tutur kata, etos kerja, sopan santun, kepedulian, dan lain sebagainya. Inside out, saudara, apa yang dari dalam menentukan apa yang nampak dari luar. Nah, tetapi saudara, yang terjadi justru para pemimpin agama ini malah menjadikan ketaatan beragama mereka sebagai topeng untuk menutupi kejahatan mereka. Nah, ini yang dikritik oleh Yesus. Sebabnya mengutip Nabi Yesaya, Yesus mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Memuliakan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada apa yang nampak dari perkataannya. Nah, saudara, dalam hidup kita sehari, dalam hidup beriman sehari-hari, setidaknya kita menemukan dua jenis atau dua pola yang membangun hidup spiritualitas kita sebagai orang-orang percaya. Pola yang pertama adalah pola outside in, dari luar ke dalam. Apa yang terjadi di luar atau apa yang nampak di luar seolah-olah menentukan atau memengaruhi penghayatan iman yang ada di dalam hati kita. Kalau gedung gereja bagus, kita baru mood ibadah, gitu ya. Kalau pemusiknya oke, kita baru semangat kebaktian dan lain sebagainya. Kalau kita sudah pakai aksesoris Kristen, kita merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik. Yang dikehendaki Tuhan bukan hal yang seperti itu, saudara. Allah menghendaki hal yang sebaliknya. Inside out, dari dalam keluar. Pengalaman perjumpaan dengan anugerah Tuhan yang pertama-tama mengubahkan hati kita itu. Kemudian perubahan itu perlahan-lahan akan terpancar keluar melalui perkataan kita, tindakan, penampilan, dan cara kita memandang dunia ini. Semuanya berawal dari pengalaman akan anugerah Tuhan yang pertama-tama menyentuh dan mengubah hati kita. Saudaraku, selamat merenungkannya. Salam.